RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RCL. Kembali lagi bersama saya Kamelia Norin dan juga kru yang bertugas di kesempatan kali ini. Dan seperti biasa kita akan berkeliling, meninjau dan melihat juga dan mempromosikan UMKM yang ada di Kabupaten Sukabumi. Dan salah satunya ini ada UMKM bakso. Ini makanan kecil ringan tapi disukain dari mulai anak kecil sampai hingga dewasa. Bahkan makanan ini menjadi salah satu ikon tersendiri bagi Kabupaten Sukabumi. Kenapa? Di setiap penjuru itu yang jualan abang-abangnya juga ada. Nah, untuk kali ini kita juga ada UMKM nih, UMKM bakso kering atau keripik bakso. Keripik bakso ya. Jadi baksonya berupa keripik. Ini merupakan salah satu khas Kabupaten Sukabumi juga dan yang punyanya ini ada Bapak Heri Rismawan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih atas waktunya juga di sela kesibukannya yang sedang garuda giridik soalnya. Untuk mempromosikan dan mempublikasikan juga. Terima kasih waktunya bisa berbincang santai dengan kita seputar usaha yang Bapak jalani saat ini. Oke Bapak, kan kita ini tahu ya ini adalah keripik bakso. Ya. Nah, sejak kapan sih Bapak memulai usaha keripik bakso ini dan kenapa sih keripik bakso yang dipilih menjadi usaha Bapak di yang saat ini sedang dilakoni? Jadi awalnya begini Bu, jadi kadang-kadang kan bukan kadang-kadang kebanyakan ibu-ibu masyarakat itu suka makan bakso gitu ya, bakso gitu ya. Nah setelah itu kami berpikir kenapa sih nggak bikin inovasi yang baru gitu lah, selain mereka makan bakso tapi ada keripiknya juga gitu lah. Nah dari situ ya kami coba-coba dulu bikin sedikit-sedikit gitu lah Bu ya, sampai ke masyarakat dan ternyata alhamdulillah Bu, responsifnya dari masyarakat itu alhamdulillah banyak juga gitulah. Ya, akhirnya kami membikinlah keripik bakso ini dengan kemasan yang sederhana lah misalnya gitu ya. Alhamdulillah kami tempuh juga dengan izin halalnya, lagi dengan legalitasnya gitu ya, NKRI, BPR dan lain-lain. Tapi alhamdulillah dari pihak Disko UMKM memberikan respon kepada kami gitu. Dan kebetulan kami juga saya sendiri masuk di Koperasi Plut Bu, yang itu di bawah binaan daripada Diskop UMKM juga ya, gitu. Ya, itu berdiri kami itu membuat itu dari tahun 2019. Oh, pas zaman Covid ya? Pas zaman Covid ya, karena zaman Covid itu kita semua pada tahu lah. Iya, betul. Ekonomi lagi ini gitu. Ya kita coba-coba bikin rumahan, usaha rumah sendiri gitu. Ya alhamdulillah gitu sampai sekarang. Alhamdulillah lah ininya responsif dari masyarakatnya, alhamdulillah banyak yang ini Bu. Luar biasa ya. Biasa. Nah, kalau si bakso kering ini sendiri ya, keripik bakso ya. Dari keripik bakso ini yang dibutuhkan untuk Bapak sehingga bisa membuat sampai jadi kemasan ini, modalnya berapa sih? Apakah memang seimbang dengan pendapatan yang diterima oleh Bapak sendiri? Sebetulnya simpel aja Bu ya. Kalau masalah pendapatan itu kan relatif Bu ya, relatif gitu. Jadi dan modalnya juga tidak terlalu besar. Modalnya juga kita beli bakso di pasar, tapi bukan bakso sembarangan Bu ya, bukan bakso sembarang bakso ya, bukan kilo, ada lah pokoknya. Rahasia lah ya. Kami ada bakso. Nah setelah itu prosesnya kami secara manual aja Bu, kami belum punya mesin dan sebagainya. Pakai pisau dikeretan lah bakso aja gitu ya. Terus itu digoreng, terus pakai penyedap rasa, ya dikemas pakai standing pot seperti ini Bu gitu Bu. Oke. Tapi ini udah ini banget ya, udah udah siap pakai sekali ya karena udah ada kemasannya juga. Ya. Nah, kalau beratnya sendiri Pak, ini kan ada beberapa ya. Ada yang dipasarkan Kendiri. Ini berapa gram sih Pak? Dan juga harganya berapa serta dipasarkan cara Bapak untuk memasarkannya seperti apa sehingga kita pernah ngeliat ini ada di beberapa swalayan juga di Kabupaten Sukabumi. Jadi kami kini bikin beberapa ini Bu, yang ini ada beratnya 50 mg. Yang kecil ada juga yang 100 gram. Ada juga masyarakat yang pesannya setengah kilo, ada yang 1 kilo gitu. Jadi bervariasi. Nah, alhamdulillah kami juga untuk bicara pemasarannya, pertama kita kan ada koperasi juga Bu ya, tadi yang dibilang. Jadi dari koperasi itu memfasilitasi kami rekan-rekan sebagai pelaku UMKM ya, misalnya ke Jogja, ke Marat gitu ya. Alhamdulillah gitu ya, atau ke sekolah-sekolah juga gitu. Ada lewat online juga gitu. Oh, udah ada online juga ya. Gitu. Oke, berarti secara pemasarannya ini luar biasa sekali. Dari segi rumahan tapi juga untuk bisa memasarkan di swalayan atau juga di tempat-tempat sekolahan dan juga secara online juga ada. Kalau harganya sendiri berapa nih?
Kalau harganya ini untuk para konsumen yang kecil yang 50 gram ini cuma 5.000 aja. Ini ekonomis sekali ya. Yang besar 100 gram itu 10.000 aja gitu. Ya kalau setengah kilo beda lagi harganya. Gitu. Yang pasti ada ukuran juga ada. Iya. Jadi kalaupun memang ada yang mau pesan itu bisa dari ukuran yang kecil sampai yang per kiloan juga. Ya, karena ini idola ibu-ibu juga nih. Sangat ya. Oke, sejauh ini Pak, kendala yang dihadapin selama menjalani usaha UMKM ini seperti apa? Ya secara normatif ya. Pertama kami dari permodalan juga, karena kalau masuk ke Maret itu kan tadi sistemnya konsistensi Bu ya. Jadi nggak cash gitu ya gitu. Terus kan dari packaging juga. Packaging ini juga ya kan, kalau orang lain kan ada packagingnya, kali itu lumayan ada anggarannya juga Bu kalau pesan gitu. Makanya kami untuk saat ini baru sederhana seperti ini aja packagingnya gitu Bu. Oke, berarti memang kalau kendala itu masih ada. Masih ada. Ya. Strateginya gimana nih Pak cara menghadapinya? Gini aja Bu, karena gini, kadang-kadang kalau packagingnya bagus juga, kadang-kadang orang tuh kelihatannya wah mahal nih. Nggak beli ya. Walaupun kadang ininya bagus tapi belum tentu ininya rasanya bagaimana gitu ya. Tapi dengan kelihatan seperti ini packagingnya murah, mereka tuh tahu bahwa ini pasti murah nih gitu. Terjangkau. Oke, berarti memang ini salah satu strateginya juga. Bukan nggak mau pakai yang bagus katanya, tapi nanti disangkanya mahal gitu. Mendingan pakai yang ekonomis, tapi juga ini rasanya juga udah menggiurkan sekali ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya kami juga ingin ada packaging yang mudah-mudahan ya, dan juga nanti mungkin ada bantuan juga dari DKUKM sendiri ya dalam hal pengemasan, juga nanti promosi juga, publikasi juga. Salah satunya kita datang ke sini untuk mempromosikan dan mempublikasikan ya ke halayak ramai. Oke Bapak, ada pesan dan harapan sendiri nggak Bapak kepada UMKM nih yang baru mau mulai ataupun juga yang sudah mulai di Kabupaten Sukabumi? Pokoknya jangan ragu-ragu untuk mencoba. Jadi asa Bob Serino itu pekerjaan apa yang harus dilakukan, pekerjaan yang harus dilakukan gitu. Jadi bukan coba-coba gitu. Jadi jangan, pertama harus sabar. Terus jangan putus asa, terus mencoba dan terus mencoba gitu. Pokoknya jangan putus asa ya. Pekerjaan yang harus dilakukan adalah harus dilakukan. Oke, Bapak, harapan ke depan seperti apa dengan usaha yang dimiliki? Ya, harapan ke depan untuk pribadi kami pribadi ya, usaha kami bisa berkembang, bisa diterima oleh masyarakat, dan juga untuk ya menambah ekonomi kami keluarga juga gitu. Ya sama seperti halnya UMKM yang lain juga begitu. Jadi intinya jangan terlalu bergantung misalnya kerja yang di pabrik dan lain-lain. Cobalah di diri kita juga ada potensi yang bisa digali gitu Bu. Oke, berarti memang potensi setiap manusia itu ada ya. Ada. Cuma ketika kita menggali. Wah, kayaknya sebentar lagi saya juga buka usaha nih. Belajar dari pengalaman Bapak Heri Abah. Heri Abah ya terkenalnya. Iya, terkenal Abah, tapi masih muda. Oke, terima kasih atas waktunya, dan mudah-mudahan juga usaha yang dilaksanakan yang dikerjakan juga bisa memberi contoh juga buat rekan-rekan UMKM yang lain yang mungkin sampai sekarang bingung mau usaha, udah takut duluan, mending dicoba aja dulu ya. Dicoba dulu. Oke. Nah, ini terakhir nih, yang mau pesan kemana nih? Ya kalau misalnya orang-orang mau pesan, warga masyarakat Kabupaten Sukabumi mau pesan, katanya pengen pesan yang kiloan ataupun pengen pesan yang buat lebaran, pengen pesannya kemana nih? Karena gini Bu, karena di sini juga kami diterangkan ada nomor HP kami Bu ya. Jadi kalau mereka beli ke Yogya Maret, ke Slamet Maret gitu kan, nanti kadang-kadang saya juga kadang-kadang gini Bu. Bu, Kang pesen ini ternyata Ibu tahu dari mana? Ternyata ada kan di sini Bu nomornya gitu. Yang punyanya sendiri lupa gitu nomornya dari mana. Bosan Bu. Ya, kadang-kadang dari nomor WA. Dari WA ya. Ya, di sini juga ada pemesanan di 0857 1847 6870. Nah, di sini tuh ada tertera tuh, kalau lihat. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Heri waktunya. Sami-sami Bu, sami-sami. Juga usahanya sukses ya. Amin buat keluarga. Sobat Acel, itu dia bincang kita tadi dengan Bapak Heri Rismawan selaku owner dari Keripik Baso yang ada di kawasan Kampung Cibatu ya. Cibatu Caringin. Desa Nagrak Bu. Cibatu Caringin, Desa Nagrak. Terima kasih kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.